Pancasila lahir dari keberagaman budaya, ajaran, dan nilai hidup masyarakat Indonesia. Letak Indonesia di persimpangan dunia menjadikan bangsa ini kaya pandangan hidup, yang kemudian disatukan dalam satu kesepakatan bersama, yaitu Pancasila. Pancasila dirumuskan di tengah persaingan ideologi dunia seperti liberalisme dan komunisme, dengan pemikiran jernih dan ketulusan para pendiri bangsa. Nama Pancasila diberikan oleh Soekarno, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti dasar. Lima sila Pancasila mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Berbeda dari ideologi lain, Pancasila hadir sebagai jalan tengah, yaitu menyeimbangkan nilai spiritual, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Inilah jati diri dan karya agung bangsa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk PPUPKI pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dipimpin oleh Dr. Rajit Manduwidyo-Diningrat dan beranggota tokoh-tokoh nasional dari berbagai daerah. PPUPKI menggelar dua sidang penting. Sidang pertama membahas dasar negara dan melahirkan gagasan Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Sidang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Setelah PPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI pada 7 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Melalui sidang-sidangnya, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk pemerintahan awal Indonesia. Inilah langkah penting menuju berdirinya Republik Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk PPUPKI pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dipimpin Dr. Rajiman Widyo-Diningrat dan beranggotakan tokoh-tokoh nasional dan dari berbagai daerah. PPUPKI menggelar dua sidang penting. Sidang pertama membahas dasar negara dan melahirkan gagasan Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Sidang kedua membahas rancangan UUD dan membentuk Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Setelah PPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI pada 7 Agustus 1945 yang dipimpin Soekarno dan Muhammad Hatta. Melalui sidang-sidangnya, PPKI mengesahkan UUD 1945, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk pemerintahan awal Indonesia. Inilah langkah penting menuju berdirinya Republik Indonesia. Pancasila lahir dari proses panjang menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Para pendiri bangsa menyadari perlunya dasar negara yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Melalui sidang PPUPKI dirumuskanlah dasar negara yang mencerminkan jati diri bangsa. Nilai-nilai Pancasila berakar dari budaya Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Pancasila bukan ideologi asing, melainkan lahir dari kehidupan yang rakyat sendiri. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soekarno, dan Insinyur Soekarno berperan penting dalam perumusannya pada 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan 5 sila yang dikenal sebagai Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan pemersatu bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan sekedar dasar negara, ia adalah jiwa dan arah kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi dan pandangan hidup, Pancasila menuntun cara berpikir, bersikap, dan bertindak agar tercipta kehidupan yang adil dan berperi kemanusiaan. Nilai-nilainya lahir dari kepribadian bangsa sendiri, ketuhanan, keadilan, gotong royong, musyawarah, dan kemanusiaan. Nilai inilah yang membentuk karakter warga negara yang berakhlak, cerdas, dan bertanggung jawab. Di tengah arus globalisasi, jati diri bangsa kerap diuji. Individualisme dan krisis moral mulai menggerus kebersamaan. Disinilah Pancasila menjadi benteng moral, bukan sekedar dihafal, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama Pancasila hidup di hati rakyatnya, Indonesia akan tetap teguh menghadapi perubahan zaman. Hukum bukan hanya deretan pasal di atas kertas. Ia lahir dari kebutuhan manusia untuk hidup tertib, adil, dan saling menghormati. Melalui hukum, masyarakat memahami batas apa yang boleh dan apa yang tidak.
Ia menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjadi penengah saat konflik terjadi. Lebih dari itu, hukum melindungi martabat manusia, hak untuk hidup, berpendapat, dan diperlakukan setara. Di atas hukum berdirilah konstitusi atau fondasi tertinggi sebuah negara. Ia membatasi kekuasaan agar tidak berubah menjadi kewenangan-kewenangan. Kini, konstitusi adalah suara rakyat penjaga keadilan dan penentu arah bangsa menuju kehidupan yang adil, berdaulat, dan bermartabat. Demokrasi lahir dari perjuangan menuntut persamaan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejak Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis 1789, sering berkembang zaman demokrasi, dipahami sebagai bagian dari negara hukum yang menjunjung supremasi hukum, pembatasan kekuasaan dan jaminan hak warga negara. Di Indonesia, demokrasi pun terus berkembang, mengikuti dinamika politik dan konstitusi. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai fase demokrasi, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1445 dan amandemennya. Era reformasi membawa perbaikan melalui penguatan lembaga dan mekanisme pengawasan. Meski tantangan perlindungan HAM masih ada, nilai demokrasi juga hidup dalam keseharian melalui toleransi, kebebasan berpendapat, tanggung jawab, dan kerjasama sebagai fondasi membangun warga negara yang demokratis.